selama kita harus bisa menjaga diri di penjara. Harus dong. Ada yang mengancam Pak Adrian? Bukan mengancam, kita harus bisa menjaga diri. Buat apa, Pak? Buat siapa? Buat anak-anak. Kadang-kadang kalau kita Petugas. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jika uang rakyat terbukti dicuri, koruptor jelas harus dibui. Pemenjaraan adalah pembalasan bagi yang melakukan penjarahan. Tapi kekayaan dan jabatan bisa membeli keistimewaan. Walau di dalam penjara, banyak yang hidup dengan leluasa. Jika tahanan masih diberi setumpuk kenikmatan, lalu di mana makna penghukuman? Inilah Mata Najwa. Penjara istimewa, unsensor. Pekan lalu Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Mata Najwa sebagai program talk show televisi terbaik tahun ini. Episode yang terpilih adalah Penjara Istimewa. Malam ini kami hadirkan kembali perjalanan melongo LP Sukamiskin dan cerita di balik layar liputan eksklusif itu. Kami melobi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk ikut dalam sidak yang kerap Denny lakukan. Lepas tengah malam, 18 Mei 2013, tim Mata Najwa masuk ke dalam LP yang diperuntukkan bagi koruptor kakap. Sel pertama yang kami datangi adalah sel mantan pegawai pajak Gayus Tambunan dan sel terpidana pembobol Bank BRI, Hartono Cahyajaya. CCTV-nya nggak ada ya? Kamu pinggir aja dah. Nggak usah di ini. Udah. maaf ya. Turunnya bisa. Ada sana, nah gitu. Dua-duanya. Nah, ya turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Ya pas, oke. Ya. Mudah-mudahan bisa. Oke. Ya, sana ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Pak. Pak Hendri. Saya diminta Pak Menteri ngelihat. Oh iya, Pak, silakan, Pak. Diminta Pak Menteri ngelihat. Tolong dibukakan pagar depan. Oh, pagar ya, siap, Pak. Iya, tolong dibukain pagar depan. Ambil kopi semua. Cuma ya. Cepat, Pak.
Siap, siap. Ini apa ini? Selamat malam Pak Hartono. Pak, maaf mengganggu malamnya. Ya. Katanya pernah punya BB, diberitakan itu. Gimana ceritanya? Yang mana? Ada berita kapan itu? Iya, waktu Bapak terakhir di sidang, jaksanya cerita kalau Bapak semalaman suntuk itu BBM-an dengan pengacara dari Lapas Sukamiskin, Pak. Di persidangan Maret 2011 sidang terakhir. Bapak sidang di Jakarta? Sidang. Jakarta Selatan ya Pak. Betul. Kok ada berita Bapak bisa punya BB? Katanya Bapak komunikasi dengan Bapak punya pengacara. BB-nya pengacara mungkin? Atau gimana? Nggak pernah punya apa-apa, nggak pernah pakai. Atau beritanya begitu? Banyak Pak yang begitu-begitu ke saya. Kayak saya di Batam segala macem. Banyak yang begitu. Boleh kita lihat? Silakan Pak. Maaf ya, permisi ya. Silakan. Silakan. Bapak sehat? Sehat. Banyak Pak yang itu ke saya. Waduh, Beritanya tadi mana? di Batam lah segala macam. Yang itu, yang kertasnya nggak ada? Narapidana di LP Sukamiskin ternyata bisa memasang kunci tambahan. Jadi meski sudah dibuka dari luar, seorang napi bisa memilih tetap berada di dalam karena memasang kunci ganda dari dalam sel. Seperti apa kisahnya? Tetaplah. Kami ke sel nomor 36, Adrian Herling Waworuntu. Divonis seumur hidup atas skandal pembobolan Bank BNI senilai 1,2 triliun rupiah. Adrian Waworuntu saat itu baru 4 bulan dipindah dari LP Cipinang. Cukup lama petugas harus mengetuk pintu sel Adrian. Rupanya di LP Sukamiskin ini ada 2 kunci pintu. Pintu dikunci dari luar oleh petugas, namun setiap narapidana ternyata bisa memasang kunci tambahan dari dalam sel. Sisi Pak. Ini Pak, tapi belum Pak, sakit apa sih? kayaknya hati atau apa? Karena pas masuk udah sakit di situ Pak. Jadi Pak, ya? berobat jalan, tapi nggak keluar. Nanti kalau darurat sih tetap harus jangan Hari juga, sampai. Pak, iya, Pak. Gimana kayak gitu? Nggak bisa dibuka. Pak Rian? Satu-satunya akses ya dari pintu ini Pak Teguh. Oh iya Pak, sebentar permis Pak. Anak. Buka. Pakai PLP. Buka aja. Buka. Selamat malam Pak Adrian. Apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak ya? Terakhir di Cipinang saya Buka dapat aja pintunya, informasi buka. Bapak ada membawa laptop, membawa BlackBerry. Udahlah, itu kok cerita-cerita begitu terus sih. Kami mau ngecek Pak, yang sekarang Bapak masih ada barang-barang itu? Ini itu kan selalu kok kurang sih? Apa kita masih kurang ini lagi? Masih kurang di apa segala macam lah, di cerita ini cerita itu. Itu apa sih? Masih kurang kita disiksa di sini. Bapak merasa disiksa Pak? Oh iya, saya merasa sangat disiksa. Ya, Terlebih karena apa? Karena berada dalam sel atau karena apa Pak? kan itu semua masalah itu. Kita ini semua di sini masuk ke ini bukan dengan proses yang benar. Ya. Maksudnya Pak? Maksudnya di dalam proses proses justice kita ini nggak benar semuanya. Semua hukuman saya seumur hidup. Hukuman Bapak seumur hidup ya? Iya. Dibanding Cipinang lebih ketat pengamanan di sini? Ya, sangat ketat sini. Apa tuh Pak misalnya? Nah, contohnya digembokin tuh lah. Tapi Bapak juga gembok dari dalam nih tadi kita ketok-ketok lama. Ya karena saya nggak mau dong, saya lagi tidur, toto ada orang, keselamatan saya kan saya jaga juga. Emang ada kekhawatiran ada yang mau Oh, ya, melukai Pak tentunya. Adrian? Bukan kan? Keselamatan kita harus bisa menjaga diri di penjara. Harus dong. Ada yang mengancam Pak Adrian? Bukan mengancam, kita harus bisa menjaga diri. Jadi cuma lebih ke pencegahan gitu ya? Pencegahan tentunya. Saya kan nggak mau konyol aja. Pak Adrian boleh numpang lihat kamarnya nggak? Boleh aja. Boleh ya Pak ya? Ya. Biar
Ada pesan Bapak di dalam. Iya Pak, biar. Ini memang nggak ada lampu dalamnya ya Pak Adrian? Ada ya? Lihat apanya? Ya, kamar kita segini, itu kamar mandi. Ya. Saya kira nggak usah dipakai itu ikut film-film. Iya. Itu laptop ya Pak? Oh bukan, ini kan rusak, ini dibetulin. Jadi, ininya di depan, ada laptop di depan gitu. Tapi ini di bawah karena ini rusak. Buat dia punya apa? Pemutar. Fan-nya. Fan-nya. Ini apa Pak? Ya itu buat ininya. Tas ini dari tasnya itu. Loh, laptopnya di mana Pak? Di depan. Oh, jadi di kantor. Jadi kalau mau pakai laptop di kantor. Iya. iPad Pak ya? Oh iya, itu iPad. Udahlah, saya kira udah cukup ya. Nah, ini juga orang lagi tidur gitu. Maaf, handphone juga ada Pak? Bilangan di sini nggak boleh ada handphone. Tapi itu ada iPad-nya Pak? iPad kenapa? Apa sih yang mau dicapai ini? Saya ingin tahu. Yang mau dicapai itu apa sebenarnya? Cuma memastikan supaya aturannya ditegakkan sih Pak. Makanya saya ingin tanya Pak Teguh nih, Kepala Pengamanan, apa memang beda Pak? Kalau untuk napi korupsi itu beda dengan napi narkoba? Sama aja. Jadi seharusnya fasilitas yang terbatas dimiliki itu apa Pak? Ya kan nggak ada untuk alat komunikasi, tidak ada. Tapi ada pengecualian untuk Pak Adrian? Nggak ada. Nggak ada pengecualian? Tidak ada. Kalau iPad, kalau Pak Adrian boleh, yang lain boleh pegang iPad? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Oke. Handphone juga? Ya. Laptop? Tidak boleh. Ya. Ya, buat dulu Mbak nanti. Ya. Tidak ada lagi. Ini Bapak yang menentukan, bukan Bapak, Pak KPLP. Sudah sini. Pak kabar. Iya Pak. Apa ini? Itu iPod Pak, iPod Touch itu. Nggak bisa telepon. Iya. iPod. Coba dinyalakan lampunya. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Cuman kita pengen lihat, Bapak tenang aja. Awal aja. Itu radio kan? Itu ya. Radio. Jadi ini radio saya copotin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nonton kan? Minta maaf Pak, dan lampunya dinyalain coba. Ya ini ya lampunya. Coba. Kenapa? Ini laptopnya mana? Betulnya di depan tadi di bawah. iPad. Itu iPad. Ya. Minta maaf Pak. Ini mouse buat? Itu dia tadinya datang sama bag-nya itu. Ada dalam bag itu. Ini buat apa? Ya itu juga itu. Apa ini? Charger. Coba. Lihat ya charger situ. Ya. Maaf ya Pak. Masih kurang apa lagi sih, kita ini mesti diapain lagi? Bukan. Yang tidak diperkenankan ditertibkan. Bapak masih pakai alat ini, pernapasan? Ya, saya masih pakai. Yang tidak diperkenankan aja Pak. Kalau yang diperkenankan nggak apa-apa. Ada apa? Maaf Pak. Mau apa lagi sih ini? Kenapa sih masih kurang lagi? Saya ini selalu Bukan, itu nggak boleh kan, Pak? Siapa? Anda saja. Yang tidak diperkenankan Pak, bukan apa-apa. Yang nggak diperkenankan saja. Bawa deh. Enggak. Oke. Saya juga ini lagi sakit ya. Makanya. Saya lagi sakit. Udah. Enggak, bukan. Kalau diperkenankan, tidak akan diambil. Udah Pak, saya udah cukup menderita di sini Pak ya. Bukan Pak. Udah Pak. Pak, nggak usah pegang saya. Lah, Bapak gimana? Nggak usah pegang. Benar. Bapak itu iPad nggak boleh. Bawa. Makanya sekarang diperiksa dulu, sebentar. Apa lagi sih, mau diperiksa apa lagi? Udah, tolong Pak. Pak KPLP. Iya Pak. Jangan Bapak yang bilang nggak ada. Periksa dulu. Iya Pak. Usai jeda berikut, kami ajak Anda melanjutkan sidak melongok sel terpidana korupsi Muhammad Nazarudin dan Anggodo Wijoyo ke sel nomor 41, tempat penahanan Muhammad Nazarudin.
Waktu itu kami tidak bisa berbincang panjang dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Nazarudin hanya berujar singkat, sedang tidak sehat. Sementara di sel nomor 40, kami bertemu dengan terpidana korupsi Anggodo Wijoyo. Kami sempat menanyakan keberadaan kakaknya Anggoro yang hingga kini masih buron. Assalamualaikum. Mas Nazar. Nanti dibuka sebentar boleh ya? Sudah istirahat. Gimana Mas? Udah istirahat. Udah istirahat ya? Iya. Sehat-sehat Mas. Masih kurang sehat ya. Sakit apa Mas? Masih kurang sehat. Oh, ada keluhan apa Mas Nazar? Kasih ya. Iya Mas. Bang, ada yang Assalamualaikum Bang. Ya lah Bang, makasih ya Bang. Ya. Thank you Bang. Ada kan barangnya? Selamat malam Pak Anggodo. Apa kabar Pak? Pak Godo, selamat malam. Sehat-sehat Pak? Sehat. Terakhir saya wawancara Bapak waktu baru masuk di Cipinang. Ingat Pak? Sekarang saya nengok Pak Anggodo lagi. Sehat Pak? Sehat Pak. Udah berapa lama di sini? 3 bulan. Baru geser dari Salemba. Lapas Salemba, Pak. lapas. Ada yang mau disampaikan? Ya enggak Pak. PP 99 juga. PP 99 dipenuhi syaratnya. Itu pada dasarnya ada semua di situ. Memang ada pengetatan bagi terpidana korupsi kecuali dia pelaku yang bekerja sama. Justice collaborator. Mungkin mau kasih tahu Pak Anggoro di mana? Mungkin nanti dapat remisi ya Pak? Iya, Saya sampai sekarang mulai awal nggak pernah hubungan. Boleh lihat dalamnya? Boleh Pak, izin Pak ya? Oke. Bapak nggak keberatan? Silakan. Ya. Oke. Ini apa ya? Ini klosetnya agak beda ya? Di semua klosetnya beda. Di tempat-tempat lain klosetnya sama atau Bapak baru bangun? Bapak baru buat? Ya waktu itu ganti baru Pak. Ganti baru. Iya juga gitu. Pak PLP minta maaf ya Pak. Wah, ini sakit apa kok obatnya? Obat Pak Anggodo banyak banget Pak. Komplikasi Bapak sakit apa? gula komplit Pak. Gula apa? Bapak sakit punggung ya Pak? Kasurnya keras banget. Ya pakai papan saya. Karena untuk punggung ini ya, saya lihat pakai penahan. Iya. Ya kalau sakit belakang kan memang harus keras kan tempat tidurnya. Ya. Waktu Bapak datang sudah begitu klosetnya? Atau baru Bapak buat? Sama begitu, cuman lama kan Pak. Bapak bikin baru? Ya Bapak itu enggak beli itu aja. beli klosetnya? Enggak, klosetnya itu. Yang sebelumnya kloset duduk tapi lama. Ini udah lama nggak berhubungan sama adik Pak? Dari awal. Titip-titip salam sama keluarga Pak. Enggak. Jawa. Di Cina Mas kan? Enggak tahu di mana. Sidak di LP Sukamiskin terus berlanjut. Ada satu koruptor yang bahkan mendesain ruang tahanannya mirip ruang kerja seorang politikus. Tetaplah menyimak Mata Najwa, Penjara Istimewa Unsensor. Terima kasih Anda masih menyimak Mata Najwa edisi khusus Penjara Istimewa Unsensor. Episode yang pada pekan lalu mendapat penghargaan sebagai program talk show televisi terbaik dari Komisi Penyiaran Indonesia. Malam ini kami hadirkan kembali perjalanan melongo LP Sukamiskin
dan cerita di balik layar liputan eksklusif itu. Perjalanan kami berlanjut ke sel tempat mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin M. Najamuddin. Ia adalah napi koruptor pertama yang dipindah ke LP Sukamiskin. Yang menarik, ruang tahanan ini agak mirip sebuah ruang kerja seorang politisi. Ada jas partai yang digantung di salah satu sisi kamar. Kemudian di dinding terdapat kertas besar berisi hitungan kursi legislatif per provinsi. Kami juga menemukan setumpuk uang kertas dengan berbagai nominal pecahan. Pak Agusrin, maaf mengganggu malam-malam. Gimana Pak? Sehat? Agak beda ini kamarnya? Hah? Disekat sendiri? Buat apa? Hah? Biasanya gitu. Wah, agak beda nih. Selatan nggak semua ya. Coba masuk ke dalam, coba masuk ke dalam. Agak kayak kamar sendiri nih punya Pak Agusrin nih. Khusus. Coba, silakan. Terima kasih ya Pak. Berapa kamar ini dibuka? Enggak, dari sananya begini. Dari dulunya tuh begitu gitu. Iya. Oke. Enggak. Ini Udah. tidak bisa di Biarin. Dah. Bapak sehat? Permisi ya Pak. Ada laptop, HP, PP. Charger apa Pak? Nggak boleh. Yang boleh apa? Badan aja. Banyak charger. Bapak sehat? Siapa? Yang penting sehat. Masih dapat ngitung-ngitung partai ini Pak? Alat rekam. Suara kursi. Bapak lagi ngitung kursi di partai-partai itu ya? Wah. Hitung apa itu Pak? Wah ya. Permisi ya Pak, Pak dilihat ya. Itu kartu apa Pak? Kartu HP. HP-nya di mana Pak? HP-nya Pak. Kartunya ada. HP-nya di mana Pak? Ya, mana boleh Pak, nggak ada HP. Tapi Bapak simpan. Hah? Chargernya taruhnya. Itu buat ngidupin itu Pak apa? Ini apa? Speaker. Ini buat apa Pak? Dulu ada TV Pak dulu yang lama sih. Oh, Terus udah gitu. Kumpulin ya udah di anu aja ya. Dia serahkan aja. Ya Pak ya, nggak dipakai lagi kan? masih ada jaket demokratnya Pak. Ada. Bisa ya Pak. Jadi kartu SIM cardnya buat apa berarti Pak? Dulu kalau kita mau berobat, misalnya kita berobat, kita bisa pinjam ya supir nungguin keluarga. Oh, pas berobat. Berobat. Sakit apa Bapak? Peng, coba dibuka itu. Itu. Maaf ya Pak, permisi. Boleh dibuka Pak? Bapak aja buka, Bapak aja yang buka. Permisi ya Pak. Di sini sering sekali razia Pak, mana boleh. Bapak berapa lama pindah kemari? Sudah lama.
Udah berapa lama, berapa bulan? Apa isinya, uang atau uang gaji? Bisa dikeluarkan aja. 10.000. Buat apa, Pak? Buat siapa? Buat anak-anak. Kadang-kadang kalau kita Petugas. Anak-anak kan anak-anak umum kan banyak di sini kalau kita. Oh, Mereka. napi-napi umum. Napi-napi umum Bapak kasih. Ya. Kalau Ya kadang-kadang nurut. Kalau kita apa bayar kasih 5.000. tolong ini di anu aja. Mana anu petugas? 5.000. Pak, tolong. Nyuruh apa biasanya Pak Gusrin? Kalau mijit gitu. Nah, atau Suruh bersih-bersih kamar gitu. kadang-kadang kita sendiri. Tapi seringnya mereka senang dapat uang kalau suruh bersih-bersih. Bapak nambah berapa Pak supaya dapat kamar di sini? Mana boleh? Nggak ada tambahan? Nggak ada. Per bulan gitu Pak ya? Nggak ada. Bohong kalau orang bilang bisa dapat kamar yang besar harus bayar. Bagaimana kami tahu Bapak nggak ada nambah-nambah? Kalau Bapak ada nambah, kasih tahu saya biar saya bisa tertibkan. Nggak. Biar kita nggak ada tambahan-tambahan. Nggak ada. Apa yang bisa meyakinkan saya bahwa nggak ada tambahan? Selain Bapak bilang nggak ada. Buktinya apa? Saya dari Cipinang ke sini, saya juga pikir dulu bener informasi itu. Tapi setelah saya masuk itu betul-betul tidak ada. Ya. Dalam rangka apa ini? 3,9 juta Aceh provinsi itu ngitung apa Bapak? Simulasi aja. Untuk pemilu. Simulasi pemilu. Pak Gusrin, saya masih penasaran, jadi untuk apa ini? Memang ada yang konsultasi ke Bapak gitu, tanya, kasih konsultasi politik gitu untuk teman-teman di Bengkulu atau gimana? Dimanapun, karena saya orang Demokrat, dimanapun saya harus berusaha memikirkan dan berusaha mengevaluasi berdasar memberikan masukan kepada yang membutuhkan. Apa ini teman-teman DPC, DPD yang minta masukan? Ya, Apa itu? Sejak bulan apa sih Pak? Untuk Al-Quran digital. Ini? ini apa Pak? Ini boleh dilihat. Bekam. Pembekam. Kalau siapa biasa yang pakai bekam? Sendiri Bu. Sendiri bisa Pak? Wih, banyak sekali buahnya Pak. Yang beli siapa Pak? Keluarga. Ruangan ini kan semua tadinya nggak begini, kan habis perbaikan waktu perehapan. Iya. Ini furniturnya dari mana Pak? Bapak bawa dari keluarga membawakan furniturnya? Ya, ada yang dibawa dari keluarga, ada yang bisa bikin sendiri. Masih rutin main tenis Pak? Satu grup sama Gayus. Oh, jagonya Pak. Kami satu tempat. Jago semua berat dari saya ya kan. Bapak akrabnya sama siapa? Akrabnya sama siapa di sini? Kalau Semua. Teman. kalau main pasangan biasanya mana? Nggak bisa Pak Degur. Ya, kamar yang kosong. Jadi penjagaannya tuh ada berapa ya Mas Yani? Sedikit. Sedikit. Tanya beliau nih. Pak, penjagaan malam ini berapa? 10 Pak. 10. 1.10. Yang di sini tapi yang berada di dalam blok. Ini 2 dengan wadan jaga. Jadi setiap blok 2? Enggak, bukan Semua blok 2. Semua Karena blok ada dua? pos-pos itu. Yang lain di P2U 2. Memang komandan B2 udah 4. Jadi total 10? Ya, 10. Tapi untuk jaga ratusan napi loh Pak. Iya, alhamdulillah. Rasionya memang selalu nggak imbang? memang kita butuh tambahan tenaga pengamanan. Ada yang berbeda antara sel bagi terpidana korupsi dengan sel-sel untuk kasus kejahatan lain. Tim Mata Najwa merekam kondisi sel di blok non-koruptor. Simak sesaat lagi. Mendatangi sejumlah ruang tahanan koruptor, kami melongok sel tahanan lain di blok yang berbeda. Ada sederet sel tak berpenghuni, ukuran masing-masing sel jauh lebih kecil dibandingkan sel milik tahanan koruptor. Jika di ruang tahanan koruptor, mereka dibolehkan mengganti kloset duduk dan memberi sekat. Di sel-sel biasa ini, kloset menyatu dengan kamar tahanan. Hanya ada WC jongkok di pojok ruangan tanpa sekat. Nggak, jadi itu yang memang yang paling besar cuma satu itu aja?
2 dengan wartel. Nggak, wartel kan tapi tidak dihuni oleh napi. Yang dihuni oleh napi yang paling besar ya Pak Agus Rin. Kenapa kok Pak Yusrin ditaruh di situ? Ya emang pendapatan pertama itu kan udah lama, ini malah bukan zamannya saya. Oh gitu. Ya kan? Memang dari awal dari situ? Udah. Semua tapi masuk utara semua. Cuman ada yang kloset duduk, ada yang kloset ada jongkok. Supaya ada perbedaan kelas. Airnya nyala nggak sih? Ya, briefing sebentar sini aja dah, yang agak luas Pak, di sini aja. Jadi kalau masuk mereka dapat kasur? Sini aja. Ya, kasus pembagian kita, coklat. Kasur coklat. Sama apa lagi Pak? Jadi fasilitas yang dikasih pas masuk? Sama kasur. Kasur, bantal. Mereka kan karantina paling maksimal 6 hari. Oke. 3 hari untuk itu kan lihat kesehatannya dia. Yang jelas harus kasur dulu, karena mereka rata-rata masuk. Di sini aja. Kita pulang. Jadi yang paling penting. Oke. Kasur, biar bantal. agak luas di sini aja. Nggak ada. Nggak ada. Yang paling bawa sarung mereka. Barangnya di ruang KPK. Ya. Hampir 2 jam sidak di penjara Sukamiskin, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengajak kami ke halaman di dalam kompleks penjara. Di situ Kepala Pengaman LP dan sejumlah sipir yang bertugas diberi perintah untuk memperbaiki pengawasan. Meski mengakui masih ada kelemahan, Denny Indrayana menekankan aturan penjara semakin diperkuat. Dan faktanya semua narapidana ada di dalam sel masing-masing, tidak bebas berkeliaran di luar. Memang dilakukan sekali-sekali kita perlu lihat langsung bagaimana kondisi di lapangan. Teman-teman ikut biar bisa dilihat juga oleh masyarakat apa yang ada di Sukamiskin, ya kan? Tadi ada beberapa koreksi yang saya berikan. Termasuk misalnya masih ada iPad itu ditemukan yang begitu kita harus berhenti. Nggak ada lagi toleransi biar program bahwa dimanapun sebenarnya, di lapas manapun, di rutan manapun, apalagi di Sukamiskin, ketertiban itu betul-betul pada standar yang tidak bisa mentoleransi kesalahan-kesalahan. Ya. Kita tahu bahwa ini kita jadikan lapas khusus napi tindak pidana korupsi, dan ada beberapa pertanyaan tadi terkait kok beda ukurannya segala macam. Coba dijelaskan kenapa begitu. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Pak Agustin dapat yang besar. Coba dijelaskan kenapa, coba Pak KPLP. Ini mereka penempatannya kan lebih dulu Pak. Ya Pak, saya kan baru setahun Pak. Jadi sebelum itu mereka udah ditempatkan di situ. Kedua, memang ini lapas tidak ada yang berubah-ubah, nggak ada tambah-tambah. Ini karena bangunan Belanda. Memang yang ada itu kalau udah penuh semua atas. Yang seukuran Pak Agustin berapa? Ukuran segitu berapa? 2 dengan wartel. Dengan wartel. Karena di situ 2 kamar 2 pintu mereka. Jadi hanya itu, yang lain standar semua. Di barat juga. Sedangkan di selatan utara sama utara atas sama selatan atas itu sama semua sama yang di bawah. Dari zaman Belandanya memang di formatnya begitu. Jadi nggak ada tambah-tambah dari kami, tidak ada. Memang udah itu, karena temboknya aja udah susah. Memang rumahnya sudah, bangunannya sudah seperti itu. Tapi jadi kebetulan saja nih, mantan gubernur yang dapat paling besar. Enggak juga. Kalau gubernur itu masuknya lebih dulu, ya kan? Nggak ada, itu kan dulu ditempatin sama dari PLN ya, si Soleh. Dia bebas, dia baru dia masuk situ, Pak. Siapapun kalau itu bisa masuk. Jadi cuma kebetulan saja memang mantan gubernur masuk di situ. Tidak ada rencana untuk merelokasi, menjadikan supaya tidak ada. Supaya fair semuanya sama. Karena kan tadi kita lihat jauh banget tuh. Ada yang satu sangat kecil, tapi kalau yang napi yang terakhir kita lihat, yang mantan gubernur itu. Kalau strata ya, di sini ada Pak Menteri juga, tetap aja sama Pak Hari Subarno. Jadi yang diperbolehkan tuh sesungguhnya di dalam itu fasilitas apa Pak? Yang lapas bolehkan? Cuma bolehnya apa? Dulu rencana dari yang pimpinan lalu Pak, misalnya rice cooker kan karena yang untuk 1 orang aja Pak, dia mungkin untuk makan atau ngangetin. Ya kalau TV udah tidak boleh. Perintah Pak Wamen tuh udah kita benahin, alhamdulillah tidak ada gejolak. Ya dengan pendekatan kita, jangan sampai ada kebuntuan komunikasi. Yang lain-lain itu yang namanya dia mencoba, tapi mudah-mudahan kita akan tertibkan semua itu. Karena kita 24 jam dipantau
kementerian ini bahasanya. Jadi yang boleh itu sebetulnya ya cuma hanya tempat tidur, kemudian peralatan mandi, begitu ya, obat-obatan yang diperlukan, radio, kasur dan sebagainya, radio hiburan, kecil. ya, karena TV udah nggak ada. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Menjarah uang rakyat jelas perbuatan yang bejat. Mereka harus diasingkan, dijauhkan dari kebebasan. Gerak-geriknya mutlak dibatasi, di balik dinginnya jeruji besi. Itulah fungsi pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman. Tak boleh ada keistimewaan, karena penjara bukan bunker persembunyian.